Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan April 2020. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara semua? Kami percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sekarang kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak dan silakan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Ulangan 7 ayat 9 berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita angkat suara kita untuk kita menyembah dan memuji Allah kita dengan pujian berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan ku segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini luar biasa mengingatkan kita bahwa hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini sudah disiapkan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali kalau pada saat pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersatu hati di dalam ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita senantiasa berlimpah dengan kasih karunia Allah dan berkat-berkat Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan senantiasa berlimpah dengan syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan
hati dan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya karya Kristus melalui kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada kita semuanya, sehingga kita beroleh pengertian dan hikmat untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, kami boleh kembali bersekutu di dalam ibadah hari Minggu, di dalam keluarga kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa memahaminya, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan kami beroleh kekuatan, beroleh kemampuan untuk kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan cara yang benar. Berkat dari surga dinyatakan, dan kami pun menikmati kelimpahan berkat di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Saya ulangi, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurung, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hari, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita senantiasa diberikan anugerah yang luar biasa. Di tengah pandemi corona saat ini, kita perlu memang harus waspada dengan segala keadaan. Tentunya dengan kewaspadaan itu kita juga tetap menjaga kehidupan kerohanian kita, supaya dari sisi kerohanian kita berkenan di hadapan Tuhan, dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun mendapatkan kasih dan uluran tangan Tuhan melalui berkat-berkat-Nya. Baik, kita akan mempelajari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, dengan judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kualitas hidup menentukan kualitas berkat. Saya ulangi, kualitas hidup menentukan kualitas berkat. Kata kualitas artinya bahwa kita memang benar-benar teruji, kita memang benar-benar menjadi pilihan yang terbaik. Kalau orang Jawa bilang onorgo onorupo, artinya apa? Bahwa ketika harganya bagus, memiliki kualitas barang yang bagus. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melupakan satu sisi atau bahkan kurang begitu memikirkan satu sisi. Kita seringkali lebih berpikir kepada hal yang sifatnya jasmaniah. Kalau kita sudah dicukupi, kita sudah merasa bekerja dengan baik, dan kita sudah mendapatkan berkat atau rezeki yang cukup, sudah cukuplah demikian. Jadi kita pun tidak begitu memperhatikan atau kurang memperhatikan
Apakah Tuhan berkenan dengan cara kerja kita, ataukah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita atau tidak? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas yang dimaksud di sini, kualitas hidup di sini, ada dua hal yang akan kita bicarakan. Bahwa kualitas secara kehidupan jasmaniah sesuai dengan aturan ataupun perkenanan Tuhan, dan juga kualitas secara rohani. Dan dua-duanya ini tidak bisa kita pisahkan, supaya kehidupan kita senantiasa berlimpah dengan kasih karunia Tuhan, dan mulut kita, hati kita tidak pernah lepas dengan syukur. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kelima dan keenam ini berbicara tentang orang yang hanya mencari keinginannya sendiri, kepuasan dirinya sendiri, sehingga mereka mengandalkan dirinya. Mereka mencari secara jasmaniah, mencari kepuasan hati duniawinya, tetapi tidak memikirkan kehidupan rohaninya. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayat yang kelima sangat luar biasa, yang dikatakan begitu jelasnya, begitu tajamnya. Ayat yang kelima berkata demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ingat ya, kalau kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita, banyak orang-orang yang hidup dengan berkelimpahan harta, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Apakah kita cemburu dengan mereka? Ataukah kita merasa, waduh Tuhan, aku sudah hidup sedemikian rupa, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi kenapa kehidupanku, perekonomianku tidak berubah menjadi kebaikan, malah justru semakin sulit? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda. Kita bukan orang duniawi. Kita mempunyai dua kewarganegaraan, kewarganegaraan surga dan kewarganegaraan Indonesia. Tetapi ingatlah bahwa secara jasmaniah kita itu sangat dipengaruhi dengan kualitas rohani. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menikmati, mereka bisa mendapatkan segala sesuatu, tetapi mereka tidak ada harapan ketika mereka mati. Mereka tidak punya harapan surgawi. Bedanya adalah itu, karena hidup kita bersama dengan Tuhan lebih lama daripada kita hidup di dunia ini. Di sini dikatakan dengan jelas, terkutuklah. Kata terkutuk menjelaskan bahwa keadaan itu akan terus terjadi ketika kita sungguh-sungguh tidak memikirkan Tuhan sama sekali. Tetapi di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Suatu pertanyaan yang besar buat kita semuanya, apakah selama ini kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan teknologi, kita mengandalkan pekerjaan kita? Saat ini mari kita perhatikan, banyak orang mengalami PHK, banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Bukan karena mereka tidak berkualitas, bukan karena mereka tidak pandai, bukan karena mereka tidak bertanggung jawab, tetapi karena Tuhan izinkan pandemi corona ini terjadi. Semuanya kena, hampir semua orang, setiap tempat kerja harus ditutup. Dunia kerja saat ini mengalami masalah yang sangat dan begitu sangat mengganggu. Bahkan banyak orang mengalami kesulitan, untuk makan pun sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengandalkan keadaan manusia, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pada akhirnya juga sama. Mengapa banyak karyawan, mengapa banyak para pekerja diberhentikan? Karena kalau tetap dijalankan memiliki resiko yang besar, dan juga perusahaan tidak bisa berbuat banyak. Dengan arti kata lain, bos pun yang punya perusahaan pun akan berpikir beberapa kali lipat untuk bisa memikirkan itu semua, dan mereka pun mau tidak mau harus memutuskan untuk mem-PHK karyawannya. Karena memang secara penghidupan mereka, walaupun mungkin sudah berkelimpahan harta, memiliki perusahaan yang besar, tetapi ketika perusahaan dihentikan,
pada akhirnya sama, penghasilan nol. Ini yang harus kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi di sini dikatakan dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Akan sulit sekali orang yang mengalami masalah-masalah yang demikian bersyukur. Karena apa? Hatinya jauh daripada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara masih terus diberkati Tuhan dan terus bersyukur kepada Allah? Ingatlah bahwa Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya. Ingat bahwa setiap orang percaya Tuhan selalu tahu apa yang terbaik. Tetapi ketika kita mencueki Tuhan, kita tidak memikirkan hal yang rohani, hanya mengejar kepuasan diri, mengejar secara jasmania, maka sebetulnya kita sedang berjalan kepada arah yang salah, yang menuju kepada kehidupan yang semakin sulit. Tetapi di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan bisa mengirimkan burung-burung gagak. Burung gagak bukanlah burung yang mudah untuk dipelihara, tetapi burung gagak bisa dipakai Tuhan untuk bisa mengirim makanan kepada Imam Elia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jelas sekali bahwa orang-orang di sekitar kita bisa dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Makanya jangan sampai saudara melupakan Tuhan, menjauhkan hati dari Tuhan. Jelas. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi satu sisi yang demikian, ketika kita hanya memikirkan satu sisi keduniawian, maka kehancuran sedang menanti kita. Dan itu buahnya akan kita peroleh, tidak memerlukan waktu yang lama. Akibatnya apa ketika kita hanya memikirkan satu sisi? Hal jasmaniah, hal duniawi. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus di padang gurun dan negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Di sana hanya ada kesendirian, tidak ada hari baik, tidak ada pengharapan baik, dan tidak akan pernah datang keadaan baik. Ini yang akan diperoleh oleh orang-orang duniawi, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bukanlah orang-orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara memiliki kualitas yang baik, yang senantiasa memikirkan kehidupan kerohanian dengan baik, sehingga secara jasmani Tuhan pelihara, Tuhan kirimkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara semakin bersyukur, semakin bersukacita, dan semakin mampu membangun kehidupan ibadah di dalam rumah tangga, membangun mezbah rohani di dalam rumah tangga, sehingga kasih karunia Tuhan Kristus senantiasa hadir di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Semuanya tergantung dari keberserahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, tipe orang yang memperhatikan kualitas hidup secara rohani dan secara jasmani, berkatnya luar biasa. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah saudara selama ini mengandalkan Tuhan ataukah mengandalkan manusia? Apakah saudara saat ini berpengharapan di dalam Tuhan atau berpengharapan di dalam manusia? Semuanya itu saudara sendiri yang menilai. Jangan merasa sudah mengandalkan Tuhan, padahal saudara masih mengandalkan kemampuanmu, saudara masih mengandalkan pikiranmu, saudara masih mengandalkan teknologi di sekitarmu, saudara mengandalkan segala sesuatu di sekitarmu. Tetapi ingatlah bahwa mengandalkan Tuhanlah satu kunci dan satu-satunya kunci kehidupan kita akan menerima pengharapan. Dan jaminannya pasti, sangat jelas dituliskan ayat yang ke-8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas, kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan saudara. Apalagi di dalam kondisi seperti ini, apakah kita melupakan Tuhan ataukah kita mengandalkan setiap orang-orang yang kita anggap mereka bisa menolong kita, tetapi kita lupa bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang mampu menggerakkan orang-orang itu untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Dalam kondisi apapun,
ketika kita masih bisa tegak berdiri, ketika kita masih kuat untuk melayani, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk tujuan jasmani, tetapi kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Karena ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, di situ kuasa surgawi lengkap akan dinyatakan buat saudara. Ayat yang ke-8 sangat-sangat jelas bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah merasa takut kering, yang senantiasa daunnya hijau, yang menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buah-buah kebaikan itu akan senantiasa keluar dari kehidupan saudara. Saudara akan dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi orang lain, yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran, karena memiliki kualitas yang baik. Itu bukan karena kita pribadi kita, tetapi ada pribadi lain yang hinggap dan masuk menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berpikir, ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak, ketika kita melakukan apapun, pribadi Kristuslah yang menggerakkan setiap kehidupan kita dengan sepenuhnya, sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi berkah. Menjadi bukan berarti kita selalu memberi secara materi, tetapi kualitas hidup kita, kerukunan di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam rumah tangga, kemudian ada hubungan baik dengan keluarga, kemudian ada hubungan baik dengan sesama kita. Di situ akan menjadi teladan yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mari kita bersama-sama menjaga kehidupan kita, yang kita pikirkan dalam setiap segala keputusan kita. Bukan hanya mengejar kebutuhan, tetapi kita juga harus mengingat bahwa ada Tuhan yang menghidupi setiap bagian dari kehidupan kita. Ingatlah bahwa tanpa ada Tuhan, saudara bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena meskipun orang-orang di sekitar kita bisa kita manipulasi, bahwa kita menunjukkan kesalehan, kita menunjukkan rohani yang baik, tetapi ingatlah Tuhan Maha Tahu. Jadi akan sangat jelas apakah buah yang kau hasilkan buah yang baik ataukah buah yang menghancurkanmu. Karena Tuhan Maha Tahu. Di sini dituliskan, berarti ada dua tipe dalam apa yang saya sampaikan, kualitas hidup yang menentukan kualitas berkat. Kalau saudara pengen diberkati 2 kali lipat berkat jasmani secara duniawi dijamin oleh Tuhan, yang kedua jaminan surgawi. Jangan sampai kita hanya melakukan satu hal saja, yang kedua tidak kita peroleh. Tipe seperti apa? Tipe yang pertama, yang mengandalkan dirinya sendiri dalam ayat yang kelima dan keenam. Dan tipe orang yang kedua adalah senantiasa memikirkan dahulu apa yang menjadi maunya Tuhan, sehingga berkat secara jasmaniah dia juga akan terima, karena dia memikirkan hal yang lebih berharga, kehidupan surgawi. Karena di dalam Tuhan ada pemeliharaan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada penyembuhan dari setiap sakit hati, di dalam Tuhan ada semua jaminan kehidupan. Dan ingatlah, mungkin saya atau suami atau istri atau anak kita atau tetangga kita atau jemaat yang lain tidak tahu kualitas hidup kita secara rohani dengan semurni-murninya. Tetapi Tuhan tahu, saudara, bahwa di dalam ayat yang ke-9 dan 10 dijelaskan begitu luar biasa. Ingat, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya pun bisa dimanipulasi. Saudara pun bisa menutupi dengan segala kekurangan, segala dosa, dengan segala perbuatan baik, dengan kata-kata yang manis, dengan sikap hidup yang baik. Kita bisa menutupi semuanya itu. Tetapi Tuhan tahu, dalam ayat yang ke-10, Aku Tuhan, ingat, menyelidiki hati. Jadi hati yang bagaimanapun juga Tuhan tahu. Dan ingat bahwa ketika
tangan Tuhan sudah dicurahkan dan diletakkan di atas kehidupan saudara, yang murni itu yang muncul. Jadi kalau saudara menjadi tipe seperti orang yang pertama, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan keduniawian, yang mengandalkan kekuatannya, pastilah hal yang sangat-sangat tidak memberkati kehidupannya dan tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang akan terjadi. Tetapi bagi orang yang tipe kedua, selalu memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan, maka hidupnya akan luar biasa. Karena apa? Allah menyelidiki hati. Allah Maha Tahu. Allah menyelidiki kehidupan saudara dengan begitu detail. Dan apa di sini dikatakan? Yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jelas, pada waktunya saudara harus membayar. Saudara harus mempertanggungjawabkan. Apakah kita sudah hidup memikirkan kehendak Tuhan ataukah kita memikirkan diri sendiri? Kualitas kehidupan saudara, ingat, dua aspek harus kita pikirkan. Keinginan Tuhan dan segala apa yang kita perlukan. Keinginan Tuhan terpenuhi, segala kebutuhanmu akan tercapai. Keinginan Tuhan engkau boleh kerjakan, setiap kebutuhanmu Tuhan jamin. Tapi kalau keinginanmu tidak engkau penuhi, keinginan Tuhan tidak engkau penuhi, maksud saya, maka hasilnya pun jelas, kehidupan yang penuh dengan kutuk. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah pilihan, pilih mana yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, tapi saya sudah menyampaikan apa yang seharusnya Bapak Ibu Saudara kerjakan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan atau waktu ketika Tuhan sudah berikan kehidupan buat kita. Jangan tunggu lama-lama untuk kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, tapi fokuslah kepada Tuhan. Sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara diberkati. Sebab kualitas hidup saudara menentukan kualitas berkat. Orang-orang yang diberkati akan dipenuhi dengan syukur dalam hati dan mulutnya. Orang-orang yang melakukan yang terbaik, berkualitas secara rohani, akan senantiasa bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil, karena Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Maha Tahu, menyelidiki hati, dan akhirnya berkat atau kutuk yang kita peroleh. Tentukan sendiri, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kami bisa memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan. Dengan demikian maka kami beroleh juga kehidupan jasmaniah yang Tuhan pelihara dengan luar biasa. Bapa, ampunilah kehidupan kami. Kalau selama ini kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri dan mengandalkan orang-orang lain di sekitar kami. Tetapi kami tidak atau kurang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, ingatkan kami kembali sehingga kami cepat berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak berkenan. Ampunilah Tuhan segala kesalahan dan dosa kami, dan kami siap menjalani kehidupan dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, sehingga kehidupan kami semakin tahu mana yang harus kami kerjakan dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas di dalam setiap ibadah mereka di rumah masing-masing, dengan kasih karunia Tuhan dan urapan Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita pelajari di hari Minggu saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.